Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Bimanyu, kelas 10 IPA 7, nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan materi dinamika litosfer. Ini dia peta konsepnya, bisa dilihat. Oke, langsung saja. Batuan penyusun litosfer. 1. Batuan beku. Batuan beku terbentuk karena adanya magma yang mengeras atau mengalami pembekuan. Magma ini berasal dari batuan setengah cair ataupun oleh batuan yang sudah ada sebelumnya, baik yang berada di mantel maupun di kerak bumi. Jenis batuannya berdasarkan tempat terbentuknya, yaitu beku dalam, contohnya granit dan diorit. Beku korok, contohnya porfir granit dan porfir diorit. Dan beku luar, contohnya andesit dan obsidian. 2. Batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk ketika sedimen dihadapkan dari udara, es, angin, gravitasi, atau air mengalir yang membawa partikel dalam bentuk suspensi. Sedimen ini sering terbentuk ketika pelapukan dan erosi memecah batuan di daerah sumber atau provenance menjadi material. Jenis batuannya berdasarkan proses terjadinya, yaitu sedimen klastika, contohnya breksi dan konglomerat. Sedimen organik, contohnya batu korong dan bara. Dan sedimen kimiawi, contohnya batu oolit dan limestone. Jenis batuannya berdasarkan tenaga pengangkutnya, yaitu sedimen eolis, contohnya tanah los dan tuff. Sedimen akuatis, contohnya breksi dan konglomerat. Sedimen marin, contohnya batu garam dan gamping. Sedimen glasial, contohnya moraine dan drumlin. Jenis batuannya berdasarkan tempat pengendapannya, yaitu sedimen teristris, contohnya tanah los dan breksi. Sedimen fluviatis, contohnya pasir. Dan sedimen limnis, contohnya tuff danau dan tanah liat danau. Jenis batuannya berdasarkan butir penyusunnya, yaitu ukuran butir lebih dari 256 mm. Contohnya bongkahan konglomerat, ukuran butir 64 sampai 256 mm. Contohnya karakal konglomerat, ukuran butir 4 sampai 64 mm. Contohnya kerikil konglomerat. Ukuran butir 2 sampai 4 mm. Contohnya batu pasir kasar. Ukuran butir 1/16 sampai 2 mm. Contohnya batu pasir. Ukuran butir 1/256 sampai 1/16 mm. Contohnya batu lanau. Dan ukuran butir di bawah 1/256 mm. Contohnya batu lempung. 3. Batuan metamorf. Batuan metamorf ini terjadi akibat adanya berbagai perubahan yang disebabkan oleh proses metamorfosa, seperti perubahan tekanan, perubahan kondisi kimia di kerak bumi, perubahan temperatur, aktivitas kimiawi, dan seluruh faktor yang bersatu untuk membentuk batuan metamorf itu sendiri. Jenis batuannya berdasarkan proses pembentukannya, yaitu metamorf kontak, contohnya marmer. Metamorf dinamo, contohnya batu lumpur, tulis, dan gneis. Dan metamorf pneumatolistis, contohnya batu kuarsa dengan gas borium berubah menjadi turmalin atau permata. Berikutnya pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. 1. Epirogenesa. Epirogenesa adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah melewati daerah yang sangat luas. Ada 2 epirogenesa. Epirogenesa positif, yaitu gerakan yang mengakibatkan turunnya lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat naik dan daratan menurun. Contohnya tenggelamnya pulau-pulau. Epirogenesa negatif, yaitu gerakan yang mengakibatkan naiknya lapisan bumi sehingga permukaan air laut hanya terlihat turun dan daratan menaik. Contohnya munculnya pulau-pulau baru. 2. Orogenesa. Orogenesa adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Tektonik orogenesa biasanya disertai proses pelengkungan atau warping dan lipatan atau folding yang terjadi akibat adanya tekanan pada arah mendatar pada lapisan batuan yang lentur. Berikutnya pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. 1. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas gunung api, yakni pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke dalam lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi, menghasilkan intrusi dan ekstrusi. Intrusi merupakan naiknya magma di dalam lapisan litosfer yang memotong ke dalam lapisan litosfer, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Ekstrusi magma merupakan proses keluarnya magma sampai pada permukaan bumi. 2. Bentuk gunung berapi. 1. Kerucut berlapis atau strato. Gunung api strato berbentuk runcing dan banyak terdapat di kepulauan Indonesia. Bentuk gunung api ini terjadi akibat adanya tumpukan berlapis bahan-bahan piroklastika yang dikeluarkan ketika erupsi magma. Contohnya Gunung Merapi dan Gunung Tangkuban Perahu. 2. Kaldera.
Kaldera merupakan suatu kawasan berbentuk bulat yang membentang rendah di tanah. Kawasan ini terbentuk pada saat tanah amblas akibat letusan eksplosif. 3. Mar. Gunung api ini terbentuk dari adanya ledakan atau letusan yang bersifat eksplosif dan biasanya cenderung terjadi sekali dengan kekuatan yang cukup hebat. Contohnya Gunung Lamongan di Jawa Timur. 4. Kubah Dom. Gunung api ini terbuat dari lava kental mengandung asam yang keluar saat terjadi letusan. Gunung api Kubah umumnya memiliki sisi yang curam dan bentuk cembung. 5. Perisai atau silt. Gunung api tipe perisai bukan terbentuk dari adanya letusan, melainkan lebih karena adanya aliran lava basal bersifat tipis dan basah. Tersusun dari batuan aliran lava yang pada saat diendapkan masih cair, sehingga tidak sempat membentuk suatu kerucut yang tinggi atau curam. Bentuknya akan berlereng landai dan susunannya terdiri dari batuan yang bersifat basaltik. 3. Dampak letusan. 1. Dampak positif. 1. Membuat tanah menjadi subur dan sangat baik untuk bercocok tanam. 2. Energi panas yang berasal dari bumi berguna untuk pembangkit tenaga listrik. 3. Timbulnya mata air yang mengandung banyak mineral. 4. Membuka lapangan pekerjaan baru untuk warga sekitar pegunungan, yaitu sebagai penambang pasir. 5. Jenis-jenis hutan yang rusak akibat letusan akan cepat digantikan dengan pepohonan baru yang tumbuh membentuk suatu ekosistem baru. 6. Berpotensi terjadinya hujan orografis di daerah vulkanis. 7. Menghasilkan batu dan pasir bermutu baik untuk bahan bangunan. 8. Munculnya geyser atau sumber mata air panas yang bagus untuk kesehatan kulit. 2. Dampak negatif. 1. Abu vulkanik yang panas akan merusak segala yang dilewatinya. 2. Pencemaran udara oleh abu gunung api tersebut. 3. Melumpuhkan semua kegiatan masyarakat sekitar termasuk ekonomi yang berhenti. 4. Dapat memicu munculnya bibit penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, batuk-batuk, sakit kulit, dan sebagainya. 5. Pariwisata akan terhenti. Pemasukan dari wisata pun turut berhenti. 6. Terjadinya kecelakaan akibat jalanan licin yang berdebu. 7. Hujan berdebu yang menghalangi pandangan dan mencemari udara sekitar yang menjadi penyebab pemanasan global. 8. Lahar panas mengakibatkan kebakaran hutan sehingga ekosistem hutan terancam, termasuk satwa yang tinggal di dalamnya. 9. Bahaya langsung saat gunung meletus seperti awan panas, guguran material letusan gunung, bebatuan, abu vulkanik, lava, dan erosi tanah. 10. Bahaya tak langsung seperti terjadinya polusi udara oleh zat beracun, air tercemar, dan lahan rusak. Berikutnya pengaruh gempa terhadap kehidupan. 1. Pengertian gempa. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. 2. Jenis gempa. 1. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Gempa jenis ini disebabkan oleh aktivitas magma pada gunung berapi, seperti gempa sinabung, gempa kelut, gempa tambora, dan sebagainya. 2. Gempa tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi akibat energi di zona penunjaman terlepas. Pada umumnya kekuatan gempa tektonik lebih dahsyat dibandingkan gempa vulkanik, seperti gempa Aceh, gempa Pangandaran, gempa Padang, dan sebagainya. 3. Gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban merupakan gempa yang disebabkan oleh terjadinya longsor pada tanah, runtuhnya gua, dan sejenisnya. Gempa jenis ini hanya berdampak pada wilayah yang kecil. 3. Dampak gempa. 1. Terangkatnya mineral ke permukaan bumi. 2. Terjadinya tsunami. 3. Terjadinya jenis-jenis longsor. 4. Terjadinya banjir. 5. Terjadinya kebakaran. 6. Hancurnya bangunan. 7. Munculnya wabah penyakit. 8. Banyaknya korban jiwa. 9. Kerusakan lingkungan. Lalu berikutnya, pengaruh eksogen terhadap kehidupan. 1. Pengertian eksogen. Eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang bersumber dari luar, yakni berupa tenaga air, angin, sinar matahari, maupun tenaga dari makhluk hidup. 2. Jenis tenaga eksogen. 1. Pelapukan. Pelapukan adalah proses hancurnya batuan dari bongkahan besar menjadi bagian yang lebih kecil sehingga menjadi tanah. Pelapukan terjadi karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, misalnya suhu. 2. Pengikisan adalah proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. 3. Pengendapan merupakan proses pengendapan massa batuan atau material yang terbawa oleh angin, air, ataupun es. 4. Amblesan merupakan perpindahan material atau pergeseran tanah secara vertikal dan perlahan ke arah bawah tanpa adanya permukaan bebas. Penyebab tanah ambles ini
Di antaranya adalah hujan deras yang menimpa tanah yang kurang padat. Lalu berikutnya proses pembentukan tanah dan persebarannya. Satu, pengertian tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Dua, persebaran dan jenis tanah. Satu, tanah aluvial. Jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Tanah ini banyak tersebar di Indonesia dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan Jawa. Dua, tanah andosol. Jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Di Indonesia sendiri yang merupakan daerah cincin api, banyak terdapat tanah andosol seperti di daerah Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Tiga, tanah entisol. Pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung seperti debu, pasir, lahar, dan lapidi. Persebaran tanah entisol ini biasanya terdapat di sekitar gunung berapi seperti di pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan daerah Jawa lainnya yang memiliki gunung berapi. 4. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Persebarannya di Indonesia seperti di Jawa Tengah, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Jawa Timur, Ngawi, Madiun, dan Nusa Tenggara Timur. Karena teksturnya yang kering, maka akan bagus jika ditanami vegetasi kuat seperti kayu jati. 4. Tanah humus. Tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Tanah ini terdapat di daerah yang banyak hutan. Persebarannya di Indonesia meliputi daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah dari Sulawesi. 6. Tanah inseptisol. Terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman, serta campuran yang agak keabu-abuan. Tanah inseptisol tersebar di berbagai daerah Indonesia, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 7. Tanah laterit. Memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Persebarannya sendiri di Indonesia meliputi Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 8. Tanah latosol. Jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Persebaran tanah latosol di daerah Sulawesi, Lampung, Kalimantan Timur dan Barat, Bali, dan Papua. 9. Tanah latosol. 9. Tanah litosol. Tanah yang baru mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda, terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi, dan adanya vulkanisme. Biasanya terdapat pada daerah yang memiliki tingkat kecuraman tinggi seperti di Bukit Tinggi, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi. 10. Tanah kapur. Tanah kapur berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Tanah kapur tersebar di daerah yang kering seperti di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan di daerah pegunungan kapur seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 11. Tanah mergel. Terbentuk dari batuan kapur, pasir, dan tanah liat yang mengalami pembentukan dengan bantuan hujan namun tidak merata. Tanah ini banyak terdapat di daerah dataran rendah seperti di Solo, Jawa Tengah, Madiun, dan Kediri, Jawa Timur. 12. Tanah organosol. Terbentuk dari pelapukan benda organik seperti tumbuhan, gambut, dan rawa. Tanah ini biasanya ditemukan di daerah pantai dan hampir tersebar di seluruh pulau di Indonesia seperti Sumatera, Papua, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. 13. Tanah oksisol. Tanah yang kaya akan zat besi dan aluminium oksida. Biasanya terdapat di daerah beriklim tropis basah dan cocok untuk perkebunan subsisten seperti tebu, nanas, pisang, dan tumbuhan lainnya. 14. Tanah padas. Tanah padas sebenarnya tidak juga bisa dibilang sebagai tanah karena sangat keras hampir seperti dengan batuan. Jenis tanah ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia secara merata. 15. Tanah pasir merupakan pelapukan dari batuan pasir. Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki persebaran tanah pasir. 16. Tanah persol. Tanah persol memiliki berbagai campuran tekstur mulai pasir hingga berbatuan kecil. Persebaran tanah ini di antara lain meliputi Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Papua, serta daerah lainnya yang tidak pernah kering alias selalu basah. 17. Tanah persolik merah kuning. Tanah ini sangat mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia karena persebarannya yang hampir rata. Tanah ini dapat digunakan untuk perkebunan dan persawahan, serta dapat ditemukan di Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, dan Jawa, terutama Jawa bagian barat. 18. Tanah liat. Terbentuk dari adanya proses pelapukan batuan silika yang dilakukan oleh asam karbonat dan sebagian diantaranya dihasilkan dari aktivitas panas bumi. Tanah liat hampir tersebar secara merata di seluruh wilayah di Indonesia.
Hanya yang membedakannya adalah kedalaman tanah tersebut. 3. Dampak kerusakan tanah. 1. Penurunan produktivitas tanah. 2. Kehilangan unsur hara atau nutrien yang dibutuhkan tanaman. 3. Kualitas tumbuhan mengalami penurunan. 4. Laju infiltrasi dan kemampuan tanah menahan air berkurang. 5. Struktur tanah menjadi rusak. 6. Lebih banyak tenaga yang dibutuhkan untuk mengolah tanah. 7. Erosi guli dan tebing atau longsor mengakibatkan lahan terbagi-bagi sehingga mengurangi luas lahan yang sanggup ditanami. 8. Pendapatan petani semakin berkurang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.